Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Tariza Eka Sapitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya berperan sebagai guru dan akan mengajar anak-anak saya dengan materi dongeng. Nah, jadi sebelum itu saya ingin kalian semua mendengarkan dengan tertib dan seksama. Nah, jadi saya akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi anak-anak, para siswa kelas 11 yang hebat. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak dari masa lalu. Kalian mungkin pernah mendengar banyak cerita rakyat saat masih kecil. Tetapi dongeng bukan hanya milik anak-anak. Dongeng menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang tetap relevan bagi kita hingga hari ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah membayangkan tokoh-tokohnya, mengikuti alur ceritanya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi memahami perasaan dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Jadi, di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Candi Bumi Ayu. Nah, Alkisah, pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, seorang pati diberi hadiah hutan oleh raja. Hutan itu dibukanya menjadi perkampungan dan diberi nama Tanah Abang. Nah, dari situ Pati kemudian diangkat menjadi adipati dan bersama istrinya tinggal serta memerintah di sana dengan bijaksana. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Putri Ayu. Karena terlalu dimanjakan, Putri Ayu tumbuh menjadi gadis yang sombong dan angkuh. Saat pesta panen di desa itu, ia menolak menari berpasangan dengan seorang bujang miskin hingga mempermalukannya di depan umum. Karena tersinggung, para bujang dan gadis desa merencanakan jebakan agar Putri Ayu jatuh saat membawa hidangan pada pesta. Rencana itu pun berhasil dan Putri Ayu terjatuh di depan banyak orang. Ia sangat dipermalukan dan dalam kemarahannya ia mengutuk bahwa semua keturunan Sriwijaya di dusun itu akan ditelan oleh bumi. Tiba-tiba petir menyambar dan tanah berguncang. Dan dari sana Putri Ayu bersama bangunan-bangunan milik orang Sriwijaya pun menghilang di telan bumi. Tempat tersebut kemudian dikenal sebagai Candi Bumi Ayu, yang kini diyakini sebagai asal mula Candi Bumi Ayu. Nah, dari legenda ini mengajarkan agar tidak menjadi sombong walau berasal dari keluarga terpandang, serta pentingnya bersikap baik dan menghargai sesama. Tindakan mencelakakan orang lain juga bukan perbuatan yang terpuji. Nah, demikianlah dongeng tentang Candi Bumi Ayu, kisah seorang putri yang sangat angkuh dan sombong. Pada akhirnya, belajar bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kekuasaannya, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri dan kata-katanya. Semoga cerita ini tidak hanya kalian dengarkan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap ucapan memiliki dampak dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Saat kita memahami isi dongeng, kita juga belajar memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita yang baru saja kita dengarkan. Nah, jadi di sini saya akan memberikan kalian beberapa pertanyaan untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan isi materi tersebut. Nah, saya akan membacakan pertanyaannya. Yang pertama, mengapa Raja Sriwijaya memberikan hutan kepada Pati? A. Karena Pati adalah keluarga kerajaan. B. Sebagai hadiah atas jasa keberanian Pati. C. Karena hutan itu tidak berguna. D. Karena Pati meminta hadiah. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Lalu, yang kedua, mengapa daerah itu disebut Tanah Abang? A. Karena tanahnya berwarna merah. B. Karena Pati memiliki banyak saudara. C. Karena penduduk memanggil Pati dengan sebutan Abang. D. Karena Abang adalah nama kerajaan.
Ya, betul. Jawabannya adalah C. Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat dusun tersebut berkembang pesat? A. Banyaknya penduduk kaya datang. B. Tanahnya subur dan sungai Lematang menjadi jalur transportasi. C. Adanya tambang emas. D. Banyak kerajaan berdiri di sana. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Lalu yang keempat, mengapa Putri Ayu menjadi sombong? A. Karena ia sering dihina. B. Karena ia tidak disukai penduduk. C. Karena ia cantik, pandai, dan dimanjakan orang tuanya. D. Karena ia seorang prajurit. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Lalu selanjutnya yang kelima. Apa penyebab Putri Ayu menolak menari pada pesta panen? A. Karena ia sakit. B. Karena ia ingin menari sendiri. C. Karena ia tidak mau berpasangan dengan bujang miskin. D. Karena tariannya tidak bagus. Ya, betul. C. Karena ia tidak mau berpasangan dengan bujang miskin. Lalu yang keenam, apa yang direncanakan para bujang dan gadis untuk memberikan pelajaran pada Putri Ayu? A. Mengusirnya dari desa. B. Tidak mengundangnya ke pesta. C. Membuat tali jebakan agar ia jatuh. Dan D. Mengambil pakaiannya. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Yang ketujuh, apa yang terjadi pada Putri Ayu saat membawa hidangannya? A. Ia dipuji oleh semua orang. B. Ia terjatuh dan piringnya pecah. C. Ia menjadi pemenang lomba. Dan D. Ia pulang ke rumah. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Nomor 8. Apa reaksi Putri Ayu setelah dipermalukan? A. Meminta maaf kepada semua orang. B. Ia pergi meninggalkan desa. C. Bersumpah bahwa orang Sriwijaya akan ditelan bumi. Dan D. Ia kembali menari. Iya, betul. Jawabannya adalah C. Yang kesembilan, apa yang terjadi setelah Putri Ayu mengucap sumpah? A. Hujan turun lebat. B. Seluruh penduduk desa tertawa. C. Tanah berguncang dan menelan Putri Ayu. Dan D. Raja Sriwijaya datang. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Yang ke-10, apa nama tempat yang muncul akibat peristiwa tersebut? A. Tanah Abang Baru. B. Bumi Ayu. C. Lematang Raya. Atau D. Sriwijaya Kecil. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Bumi Ayu. Nah, yang terakhir, sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita membawa perjalanan berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral dari dongeng Candi Bumi Ayu. Semoga latihan itu membuat kalian menjadi pendengar yang semakin cermat, mampu menangkap detail dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pendengar yang bijaksana, yang tidak hanya mengetahui jawaban tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai berjumpa pada kisah berikutnya. Bye. Jadi, sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.